Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini teman-teman kita akan ngomongin soal yang namanya Sprite Editor. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam Unity project kita dan juga kita sudah bisa menggerakkan gambar tersebut walaupun sederhana sekali. Di video ini dan video ke depan kita akan mencoba ngomongin tentang animasi dua dimensi di dalam Unity. Tentunya dari dasarnya. Nah, kalau kita ngomongin soal animasi di dua dimensi, sebenarnya ada banyak cara untuk kita menganimasikan sebuah gambar di dalam Unity project kita. Kita bisa menggunakan script, kayak kemarin kita bisa majuin, mundurin, atau kita bisa putar, atau kita bisa perbesar, atau perkecil, itu kan animasi juga ya. Atau kita bisa menggunakan nanti yang namanya bone tools, atau bone animation, di mana nanti gambar kita ini akan ditambahkan dengan tulang-tulang gitu untuk bisa menggerakkannya pada saat game kita berjalan. Tapi cara yang mau kita bahas pertama adalah cara yang menggunakan yang namanya animasi sprite. Jadi kalau teman-teman yang di sini belum pernah membuat game sebelumnya, pasti juga bingung gitu, apa sih yang dimaksud dengan sebuah sprite. Nah, sprite itu teman-teman adalah sebuah gambar dua dimensi yang nanti bisa kita gunakan gampangnya ya, sebagai karakter kita, atau nanti sebagai pohon, atau sebagai batu, atau sebagai halangan gitu ya, atau musuh, itu sebutannya itu adalah sprite. Gambar dua dimensi yang mau kita gunakan sebagai benda dalam game kita. Awalnya itu berdasar seperti itu karena awal-awalnya ketika game pertama kali dibuat, kita ada game-game itu biasa temanya medieval gitu ya, ada fantasi gitu ya, ada sprite itu kan kayak peri kecil gitu ya. Nah, jadi kenapa namanya sprite itu asalnya dari situ. Sprite animation ini sebenarnya juga ada banyak tipenya. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang sprite animation ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini saya punya 3 buah folder. 3 buah folder ini adalah sebuah aset gratis semuanya dari itch.io. Kalau teman-teman pengen download, nanti saya akan taruh juga link ke project-project ini masing-masing di itch.io-nya. Mereka masing-masing menyediakan game, aset-aset gamenya ini dengan gratis. Kalau teman-teman pengen menggunakannya untuk project berbayar, teman-teman sebaiknya juga pasang nama mereka juga supaya mereka juga dapat rekognisi terhadap hasil karya yang mereka buat. Dari sini kita punya 3 tipe sprite, teman-teman saya akan tunjukkan dulu. Jadi tipe sprite yang pertama adalah sprite yang bentuknya kayak begini. Jadi kalau misalkan saya punya pemain, sprite ini saya punya bentuknya, animasinya itu terpisah gambarnya. Jadi saya punya animasi, itu dibagi-bagi menjadi beberapa file terpisah. Ini punya file-file terpisah yang kalau saya gerakin teman-teman kursor saya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah ini si gambarnya seakan-akan jadi kayak beranimasi. Ini sebenarnya saya cuma buka file terpisah aja. Jadi animasi yang pertama menggunakan sprite itu adalah dengan menggunakan file yang banyak. Nah, tentunya kalau misalkan seperti ini ya, kerugiannya kita punya banyak file gitu ya. Jadi pusing sendiri nanti ngebagi-bagi si gambarnya jadi banyak file gitu. Nah, tapi kalau teman-teman cari aset-aset di luar atau bikin juga, biasanya juga ada cara lain atau ada tipe sprite lain, yaitu sprite yang dalam satu gambarnya itu punya banyak gambar. Contohnya di sini saya punya pemain di sini. Nah, pemain ini teman-teman dalam satu gambarnya ini punya banyak gambar. Sini kayak begini, dia punya banyak gambar dalam satu buah file. Nah, masih dikategorisasikan sesuai dengan gerakan dari pemainnya. Di sini player jump, misalkan di sini dia punya 4 buah gambar. Untuk player yang run, lari, misalkan dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 8 gambar ya, 8 gambar, 1 lagi kosong. Gitu ya. Nah, ini adalah tipe kedua teman-teman. Ini yang kita sebut sebagai namanya sprite sheets. Jadi sebuah lembaran yang isinya adalah sprite. Gitu ya. Nah, ini masing-masing lembarannya ada 9 gambar, di sini ada 4 gambar, gitu beda-beda. Gitu. Kalau kita punya yang namanya sprite-nya ini seperti ini dalam bentuk sprite sheets, teman-teman, ini harus kita olah supaya kita bisa dapatkan satu persatu gambarnya, satu persatu gambar yang kita inginkan. Nah, cara mengolahnya adalah menggunakan yang namanya sprite editor di dalam Unity. Nah, video kali ini teman-teman akan fokusnya adalah ke dalam penggunaan daripada sprite editor tersebut. Kalau kita klik di gambar manapun sebagai aset kita di Unity, teman-teman, kayak misalnya gambar ini, atau kita pindah ke gambar pemain utama kita juga, kita bisa lihat di sini kita punya di dalam inspektor opsi-opsi yang tersedia, atau pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengatur
si gambar kita ini diimportnya ke dalam Unity sebagai apa, dan atau detailnya kayak gimana. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada texture type, ada sprite mode, ada pixel per unit, dan lain-lain. Tapi di sini saya mau bahas hanya beberapa opsi saja yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pertama adalah namanya texture type. Jadi gambar di dalam Unity ini kalau masuk ditarik langsung ke dalam Unity akan dibedakan oleh Unity menjadi beberapa tipe. Bisa bentuknya sprite, bisa bentuknya normal map, editor GUI, dan lain-lain. Biasanya masuknya defaultnya ke sprite, 2D atau UI. Gitu. Nah ini nggak usah kita ubah-ubah lagi teman-teman karena sudah pas. Karena kita bikinnya ini mau bentuknya itu adalah sprite, jadi kita biarkan saja. Yang bedanya adalah kalau teman-teman kita punya karakter kita tadi seperti ini, sprite mode-nya jangan single. Kalau single artinya kita mau bilang sama Unity bahwa satu gambar ini jadi satu buah sprite. Tapi di sini kalau kita lihat satu gambar yang kita punya ini, maunya jadinya 8 buah sprite. Karena itu kita nggak bisa bilang ini single, tapi kita bisa klik dan kita bisa bilang ini bentuknya multiple. Di sini sebenarnya ada option polygon juga, tapi kita nggak pas sekarang. Kita akan pilih multiple dulu. Nah kalau teman-teman sudah pilih multiple di sini, kita bisa klik sprite editor untuk mengedit sprite kita, gambar kita. Nah sprite editor ini baru bakal berfungsi teman-teman kalau misalnya kita punya sprite mode-nya ini bukan single. Kita udah pilih multiple, kita sprite editor. Kita apply. Begitu kita klik sprite editor, kita akan punya tampilan satu buah window baru. Ini yang kita sebut sebagai namanya sprite editor. Di sini teman-teman kita bisa bagi gambar kita ini, yang tadi kita punya gambar satu ini, ke dalam banyak gambar. Caranya gimana? Cara paling sederhananya teman-teman adalah kita bikin kotak aja dari kursor kita. Kita klik. Kita buat. Di gambar pertama, di gambar kedua misalkan. Kalau sudah selesai, langsung kita apply aja. Akibatnya teman-teman, sekarang kalau saya klik si gambar kita yang ini, kita bisa lihat di sampingnya ada dua gambar yang kita udah potong. Yang bisa kita tarik. Ini kurang gede sih ya. Nah, coba kayak gini. Nah, itu cara pertama. Kalau teman-teman nggak mau manual kayak begini, teman-teman bisa hapus juga by the way. Kalau misalnya kita nggak suka, kita bisa hapus. Itu juga bisa kalau kita udah bikin begini. Kalau kita klik, kita bisa ubah-ubah di sini. Ada posisinya, kita bisa kasih nama juga. Misalkan kalau kita kasih edit declare khusus, posisinya dalam dan Y ya. X itu ke samping, Y itu ke bawah, 00-nya di atas. Lebar dan tinggi dari kotaknya. Kalau teman-teman mau tambah border boleh, mau ubah pivot boleh. Tapi ini kita nggak ubah dulu untuk saat ini. Ini cara manualnya teman-teman. Kalau cara otomatis gimana? Cara otomatisnya teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Kita sebenarnya di dalam sprite editor kita punya banyak option di sini. Cuma untuk bikin sprite kita akan pilihnya sprite editor aja dulu. Jadi ada slice teman-teman. Kalau kita pengen bikin si sprite-nya itu otomatis, kita potongnya otomatis, kita bisa menggunakan opsi slide di sini, slice di sini. Kalau kita klik slice di sini, kita bisa lihat di sini ada banyak tipe. Ada isometric, ada automatic, ada grid by cell size, ada grid by cell count. Tadi saya jelasin ya. Untuk automatic teman-teman, kalau kita slice, Unity akan menentukan secara otomatis gambar mana kira-kira jadinya. Kalau kita slice sekarang, oh langsung jadi teman-teman, kayak begini. Dan kalau kita apply, tutup, kita akan punya gambar yang sudah tersedia. Sudah oke gambarnya. Tapi di sini kalau misalkan gambarnya tidak proporsional, misalkan ada gambar yang kecil atau gambar yang gede, misalkan kalau di sini contohnya, kalau kita mau gunain ini jangan ini, tapi ya misalkan yang jump nih, yang jump ini kalau kita ubah jadi multiple, lalu kita cek sprite editor, dan kita lakukan otomatis juga teman-teman. Akibatnya adalah kita punya satu buah sprite yang ukurannya lebih kecil dari yang lain. Jadi kalau nanti dianimasiin, bentuknya jadi nggak konsisten. Ini kalau bahan menggunakan otomatis. Kalau teman-teman tidak masalah dengan otomatis ini punya bentuknya beda-beda, ya pakai aja otomatis. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen supaya ukurannya sama semua, kita bisa pilih opsi yang lain. Contohnya di sini saya akan bikin sprite editor. Saya akan pilih opsi yang kedua, itu yang namanya
grid by cell size. Nah, grid by cell size ini artinya membagi satu buah gambar sesuai dengan ukuran dari gridnya. Misalkan di sini ukuran saya ini misalkan 16 kali 16. Kalau kita bisa lihat, ini yang merah-merah ini adalah hasil gridnya. Ini by the way saya hapus dulu aja teman-teman biar nggak terganggu ya. Si pilihan kita yang sebelumnya. Kita bisa lihat yang merah-merah ini adalah 16 kali 16, nggak pas ya. Kita bisa ganti misalkan ini 32 kali 32. Terlalu besar, kalau terlalu besar bisa kita ganti misalkan jadi 20 kali 20. Nah, ini kalau nggak pas teman-teman ukuran daripada gridnya, berarti biasanya si grid ini perlu ada yang namanya offset. Jadi kita bisa kasih offset misalkan di 10, 10. Atau 55 deh. 55, nah kita bisa lihat udah hampir mirip ya. Nah, kita atur aja si ini 3 gitu kan. Endingnya 25. Nah, misalnya begini ya. Kita bisa lihat kita punya gambar yang kalau di slice-nya menggunakan pixelnya, ukurannya 22 kali 21. Kemudian kita kasih offset 3 dan 5 supaya dia geser sedikit. Jadi supaya si hasil daripada gridnya ini sama ukurannya. Kita bisa slice dan apply. Maka sekarang kita punya gambar yang ukurannya sama. Kurang lebih minimal gambarnya sama gitu, walaupun beda-beda lokasinya. Nah, kalau kita nggak pengen bagi seperti ini, teman-teman, kita juga bisa bagi dengan cara lain, yaitu kalau kita ke sprite editor, kita bisa pilih menggunakan grid by cell count. Kalau grid by cell count, kita bisa bilang di kolom dan di row kita ini ada berapa gambar di sini. Kita bisa hilangin dulu. Misalnya. Kita bisa bilang ini ada 2 kolom dan 2 row, dan teman-teman bisa lihat langsung ke bagi dengan rata, begitu ya. Cuma di sini pilihan sebelumnya kan masih ada nih. Kalau misalkan kita slice, apa yang terjadi dengan pilihan sebelumnya? Nah, di sini kita bisa pilih. Kita bisa delete existing, kita lihat slice. Berarti yang sebelumnya, pilihan sebelumnya itu akan dihilangkan. Dihilangkan, sehingga nanti keluarnya itu hanya pilihan yang terbaru. Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen menggunakan yang lain juga bisa. Jadi misalkan ini, saya hapus dulu. Saya tambahkan misalkan di sini satu buah pilihan. Nah, begini. Nah, begini. Kemudian saya akan tambahkan lagi, slice lagi dengan cell count kayak tadi. Cuman sekarang saya metode pengen ganti, teman-teman. Saya pengen ganti namanya save. Kalau save itu berarti pilihan yang sebelumnya ada, teman-teman, tidak akan dihilangkan. Saya sekarang slice. Teman bisa lihat, yang ini tidak terbuang pilihannya. Dan karena tadi yang belah sini dan 2 ini, batas dan bawah ini kena sama pilihan yang sebelumnya, maka pilihan yang terbaru ini jadi hilang, karena kita pengen mempertahankan pilihan yang sebelumnya. Itu adalah kalau kita menggunakan save. Berikutnya kita juga bisa menggunakan delete smart. Kalau smart ini artinya dia akan pilih sendiri mana kira-kira yang lebih tepat. Misalkan ini kita punya kasus yang sama ya, kita punya kasus yang sama. Kita slice menggunakan cell count, tapi sekarang kita ganti dengan smart. Kita slice, teman-teman bisa lihat si kotak yang sebelumnya sekarang hilang. Karena lebih pas menggunakan si grid yang 2x2 ini. Oke ya, balik lagi misalkan tadi ke cell count. Nah, kalau teman-teman juga pengen, misalkan ini kan terlalu besar, saya pengen cuma sebesar gambarnya doang, bisa nggak sih? Bisa, teman-teman tinggal pilih aja trim, dan ini akan langsung kepotong jadi hanya ukuran gambarnya doang. Lalu teman-teman kita juga bisa menambahkan padding atau offset. Jadi kalau misalnya kita tambahin offset, tadi kan udah ya offset ya, geser. Tapi kalau padding itu berarti kita pengen ada jarak antara kotak pertama dengan kotak kedua, misalnya seperti ini. Jadi kita slice teman-teman tuh, kita punya, slice-nya harus menggunakan yang jangan save, tapi yang delete existing. Nah, kita punya gambar yang ada jarak antara satu kotak dengan kotak yang lain. Itu diaturnya di dalam padding. Kita juga bisa atur pivot dan juga bisa top left atau custom teman-teman. Ini bisa kita ubah-ubah, tapi untuk saat ini kita pakai center dulu aja. Nah, sekarang kita sudah punya gambar yang sudah terbagi-bagi. Saya rasa cukup sampai sini dulu teman-teman, kita sudah punya gambar yang bisa kita gunakan. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan gambar-gambar tersebut untuk menghasilkan yang namanya sprite animation. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di video mendatang.